Guys, kalian tahu nggak sih kalau TikToker dan YouTuber asal Malaysia ini dilarang oleh netizennya untuk berbahasa Indonesia? Nggak tahu kenapa ya, ini mungkin ada kesirikan-kesirikan yang sangat luar biasa guys. Sesuai tema hari ini, saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah, sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia? Itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Karena dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh sekali. Ini seperti buah si malakama guys, di mana para YouTuber dan konten kreator TikToker ini dilarang menggunakan bahasa Indonesia. Padahal dalam video tersebut mereka sudah menjelaskan kalau 70% subscriber mereka dan pengikut mereka berasal dari Indonesia. Seperti YouTuber yang laki-laki tadi, dia diminta pindah kewarganegaraan karena menggunakan bahasa Indonesia. Padahal penonton dia itu memang berasal dari Indonesia, nggak bisa dipaksakan. Tapi nggak tahu kenapa ya ketika bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Bangladesh diterapkan, dipakai di Malaysia, tidak jadi masalah. Ketika menggunakan bahasa Indonesia langsung timbul masalah, polemik langsung mengkritik guys. Alasan-alasan pelancong-pelancong di seluruh dunia ya lebih memilih Malaysia destinasi pelancongan mereka ya. Alasan-alasan mengapa mereka memilih Malaysia, satu ya, bahasa ya. Mereka pergi ke Malaysia, mereka menggunakan bahasa Inggris ya. Rakyat Malaysia semua paham ya. Dari yang bekerja, yang gerai-gerai tepi jalan tuh ya, sampai pejabat dia tahu, pandai berbahasa Inggris ya. Kedua, kuliner ya, makanan dalam Malaysia nih ya, bermacam-macam ragam ada dalam Malaysia. Di Indonesia juga ada kali. Cita rasa masakan makanan Malaysia nih ya memenuhi cita rasa pelancong-pelancong dari seluruh dunia. Jantung pisang ini kayaknya seolah-olah bicara kalau di Indonesia ini makanannya itu minim banget. Padahal di Indonesia ini berbagai-bagai makanan ada guys. Mau dari khas Turki, dari Inggris, dari Eropa, ada di Indonesia, tergantung isi dompetnya. Nih, Maci ini memang warga negara Indonesia tapi selalu menghujat tentang Indonesia dan dia tidak berkaca ya kalau Indonesia ini kaya akan makanannya guys. Dari Arab Saudi, kalau pelancong Arab Saudi datang ke Malaysia ada makanan Arab di sini ya. Kalau pelancong China, Korea datang ke Malaysia ada makanan-makanan mereka di sini dalam Malaysia ini. Itulah ya. Yang ketiga ya, aman ya. Pelancong-pelancong dari negara-negara luar ya, kalau melancong ke Malaysia nih mereka merasa aman dari segala hal ya. Paham aja lah ya, paham ya. Nah sekarang coba kita lihat ya, dia dikasih paham oleh warga negara Malaysia asli guys. Baru lama sikit lah, dalam 5-10 tahun ataupun 20 tahun dah. Bukan saja tak mengakui Indonesia, malah memburuk-burukkan negara sendiri.
Ya, kalau Mantap, kau manusia yang normal, kalau kau manusia yang betul, kalau kau manusia yang ada ilmu, yang ada adab, yang ada attitude, ya kan? Tak kisahlah sehebat apa pun engkau di negara orang, jangan sesekali kau kacang akan lupa kulitnya. Jangan sesekali kau tak mengaku asal usul kau. Ya, kita ni kalau manusia yang hebat, betul kita bangga itu. Dengar dengan itu mana jantung asal usul pisang. Kita bangga. Ya. Ya, orang tua kita siapa? Kita bangga dengan status kita, ya. Tak kisahlah sekarang dalam keadaan kau berjaya ke tak berjaya ke, ya. Jangan malu mengakui siapa dirimu yang sebenar. Begitu. Ya kan? Jadi manusia tu jangan terlalu sombong sangat, ya. Kan? Mentang-mentang dah tukar IC daripada pasport tukar IC dah. Terus lupa asal usul. Ya kan? Kalau daripada pasport tukar kepada IC okey lagi. Ini masih lagi pakai pasport, dah tak mengaku orang Indonesia. Ya, betul. Kasihan tengoknya, ya Allah, kasihan kata ya. Tapi apa-apa pun sayang, ya, tak kisahlah kita asal mana pun, tak kisahlah kita berada di mana sekalipun. Orang kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Faham tak maksudnya apa? Kalau tak faham, cari sendiri. Tak kisahlah apa, walau di mana pun kita berada, ya, siapa pun kita, kalau kita nak berjaya, kita boleh berjaya. Memang ada beberapa kreator dan YouTuber asal Indonesia yang menetap di Malaysia ini guys, selalu membuat konten tentang mengecil-ngecilkan Indonesia, menghina-hina Indonesia, seperti mereka ini bukan warga negara Indonesia, padahal mereka itu identitasnya masih di negara ini guys, nggak tahu kenapa. Dan seandainya mereka nanti pulang ke Indonesia, apa mungkin mereka bisa menahan malu gitu kan, akibat konten-konten yang sudah tersebar luas di media sosial. Dan video barusan sudah menjawab tentang ulti orang Malaysia terhadap orang Indonesia yang bekerja di Malaysia yang selalu menghina-hina negara asalnya sendiri. Dan buat kalian yang suka menghina negara Indonesia, para YouTuber, TikToker yang kerja di Malaysia, sadar kalian orang Indonesia. Jika ingin merubah warga kenegaraan, silahkan. Jadi jangan pernah menghina lagi. Kalau mau mengkritik sewajarnya. Kalau ada prestasi ya bagikan prestasinya, jadi tidak berat sebelah. Seperti itulah ketika Bunda Korla sindir seseorang pakai bahasa Malaysia. Saya tak kira orang tak suka saya, orang benci saya, biarlah. Janji Bunda bahagia. Aku tak usir orang kan, aku kerja kan. Ya, bibir Bunda kering, sebab itulah pakai pelembab bibir kan. Kalau bibir kering, dikasih paham boleh nih guys, kasih pelembab. Tapi kalau hati kering, mau kasih apa? Bibir kering, bolehlah pakai pelembab bibir, lagi elok dan membaik. Tapi bila hati busuk, hati hitam pekat, hati buruk, hati kering, mau pakai apa? Dah macam tu. Hati dah busuk dah. Hati dah hitam dah. Memanglah dengki. Nak buat apa? Takkan orang bisa merubah. Ya kan? Biasalah. Kalau hati orang dengki kan, busuk hati kan, biasalah. I tak layan. Bunda Korla mau dilawan, kena ulti lah. Rasa beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia. Biasanya Cina di Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang. Ada slang. I cuba buat. Hari ini sudah makan nak. Nanti kita pergi itu kedai, lepas tu kita beli loh. Inilah Cina Malaysia. Kalau Cina kat Indonesia, I really hope someone could split with me with this video. Sesiapa yang Cina dari Indonesia TikToker, I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia. Diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya. Okay, bye. Orang-orang
orang pada heran Chinese di Indonesia tuh pada nggak bisa bahasa Mandarin. Oke, jadi pengalaman aku kuliah di Malaysia dan tinggal di Malaysia selama 4 tahun kurang lebih. Aku inget banget pertama kali aku datang dan teman-teman aku yang asli orang Chinese, Malaysian, mereka itu langsung menyapa aku pakai bahasa Mandarin guys. Dan aku yang nggak bisa bahasa Mandarin pada saat itu, aku celingak. Pada saat itu aku cuma sedikit ngerti, tapi aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris. Atau aku langsung bilang, sorry, I don't speak Mandarin, can you speak in English? Nah, terus mereka langsung kepo, kenapa kok? Kamu bukannya Chinese kok, kamu nggak bisa bahasa Mandarin? Nah, ini yang membedakan Chinese Indonesian dan Chinese Malaysian in general. Info lebih banyak bisa ke YouTube channel aku ya. Ma, menurut Mama bahasa Mandarin itu penting gak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, iso untuk rego lebih murah. Kedua, pas Imlekan, kita so ngerti orang yang lebih tua pakai bahasa Mandarin ngomongin kita. Duh, durung mari. Kata lo, berguna saat debt collector telepon. Kita pura-pura gak iso bahasa Indonesia. Utangnya Ibu? Ibu wingpai, wo pusi Indonesia bong mi. Wo ti budong. Oh, bukan orang Indonesia. Likai. Nah itu guys perbedaan Cindo yang ada di Indonesia guys. Mereka itu memang berbahasa Indonesia. Sangat berbeda dengan di Malaysia ya. Mereka masih menggunakan campuran logat Melayu dan logat Mandarin. Dan saya respect banget buat Cindo karena masih memegang teguh bahasa Indonesia dan tetap cinta Indonesia guys. Oke guys, cukup sampai situ dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.